Pada kesempatan kali ini, Bu Sinta akan menjelaskan tentang trigonometri ya. Nah, sebelum ke trigonometri, untuk lebih lanjutnya, kalian untuk yang ukuran sudut, itu kalian bisa pelajari sendiri di modul yang sudah Bu Sinta berikan ya. Jadi pada video kali ini, Bu Sinta tidak akan menjelaskan tentang ukuran sudut, karena ukuran sudut sudah dipelajari kalian di SMP gitu ya. Nah, nanti tinggal untuk pengingat, kalian tinggal dilihat lagi modul yang sudah Bu Sinta berikan ya. Jadi kita langsung ke perbandingan trigonometrinya ya. Jadi untuk ukuran sudut sekali lagi kalian belajar sendiri. Oke. Untuk yang pertama, sebelum kita ke perbandingan trigonometri, kalian harus ingat lagi tentang rumus Pythagoras. Masih ingat ya, di SMP rumus yang sangat terkenal, rumus Pythagoras itu segitiga di siku-siku ya, segitiga siku-siku. Misalkan ada segitiga ABC seperti gambar, kemudian kalian diminta untuk menuliskan rumus Pythagorasnya. Pythagorasnya apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau dengan kata lain, kedua sisi segitiga yang siku-siku di sini dikuadratkan, dijumlahkan, itu menghasilkan sisi miring yang dikuadratkan. Oke, gitu ya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini nanti berguna untuk apa toh Bu? Kok harus mengingat lagi Pythagoras? Ini sangat berguna ketika nanti kalian akan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Nah, apa itu perbandingan trigonometri? Perbandingan trigonometri di sini ada banyak sekali. Dan pada kesempatan kali ini Bu Sinta hanya menjelaskan dulu tiga perbandingan trigonometri yang sangat terkenal atau menjadi dasar untuk perbandingan trigonometri ini, yaitu sin, cos, tan, atau nama lainnya di sini adalah sinus atau sinus, cosinus atau cosinus, tan itu tangen ya. Sinus, cosinus, tangen. Nah, sin, cos, tan itu apa toh Bu? Itu adalah perbandingan-perbandingan pada segitiga siku-siku. Coba kalian perhatikan segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di C ya. Kemudian ada sudut alfa di sini, di pojok sini ya, sudut alfa atau sudut B. Nah, sisi di depan sudut ini, sudut alfa, itu adalah namanya sisi depan ya, depan sudut alfa. Itu namanya sisi depan. Kemudian sisi yang menempel pada sudut, kecuali sisi miring loh ya, itu namanya sisi samping. Nah, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Itu namanya sisi miring. Ulang ya, kita ulangi. Sisi di depan sudut alfa itu namanya sisi depan. Kemudian sisi yang ada di samping sudut namanya samping. Kemudian sisi yang di depan sudut siku-siku namanya sisi miring. Nah, sin itu adalah sisi depan dibagi atau dibandingkan dengan sisi miring. Biasanya disingkat dengan demi. Kemudian kosinus itu adalah samping per miring atau disingkatnya sami. Tan itu adalah depan per samping atau desa. Nah, kalian harus hafal ini ya. Perbandingan dalam siku-siku ini harus hafal. Sin demi, kos sami, tan desa. Demi sami desa ya. Depan miring, samping miring, depan samping ya. Ingat ya. Nah, sekarang kalau misalkan Bu Sinta tanya nilai dari sin alfa dalam bentuk ABC ya, sin alfa. Sin tadi apa? Depan dibagi miring, berarti depan itu sisi apa ini? B. Berarti B per sisi miringnya apa? C. Berarti B per C. Kalau cos itu sami ya. Cos sami berarti sisi A per miring. C. Tangen sisi depan per samping. Depan tadi apa? B. B per sampingnya. Seperti ini ya. Itu nilai perbandingan trigonometrinya. Nah, sekarang kalau diganti gambarnya seperti ini. Ini ada segitiga, kemudian sudut alfanya di sini. Nah, biasanya ada juga rumus yang menyatakan kalau sisi di depan sudut alfa itu namanya sisi Y. Kalau sisi di samping sudut alfa namanya sisi X.
Sisi miring atau sisi yang depan sudut siku-siku namanya R. Nah, dengan kata lain berarti sin alfa itu apa kalau dalam bentuk SYR? Sin tadi apa ingat? Sin, depan per miring. Berarti depan tadi apa depan ini? Y. Berarti Y per miringnya apa nih? R. Y per R. Kemudian cos, sami berarti X per R. Tan itu adalah desa, depannya apa tadi Y? Y per X, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, apa saja sih sudut-sudut istimewa itu dan kenapa disebut dia istimewa? Nah, sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, 90. Inilah sudut-sudut istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena untuk mencari nilai perbandingan trigonometrinya, kita tidak perlu menggunakan kalkulator karena sudah ada ya. Jadi untuk sudut 0, 30, 45, 60, 90 itu adalah sudut istimewa. Kita lihat di sini nilai sin kostannya. Untuk sin 0 itu adalah 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Untuk nilai cos, untuk gampang menghafalkan, itu adalah cos itu kebalikannya sin. Jadi ditulis dari paling belakang ini. Berarti cos 0 itu berapa? Cos 0 adalah 1. Cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Jadi ini kayak kita nulisnya itu dari belakang. Ini kan tadi kan depan dulu ya, sin itu dari 0 setengah beranjak semakin besar, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos 1 setengah akar 3, setengah akar 2 sama di sudut 45 setengah 0. Nah, untuk tangen itu sebenarnya bisa juga menghitungnya, mencarinya dengan cara membandingkan antara sin dengan cos. Tan itu adalah sin per cos. Jadi tan itu bisa juga dari sin per cos ya. Nah, tangen berarti sin per cos 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Kenapa kok sepertiga akar 3, Bu? Dilihat lagi catatannya di semester 1, cara merasionalkan nanti ya. Setengah dibagi setengah akar 3, nanti hasilnya adalah sepertiga akar 3. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Nah, 1 bagi 0 adalah tak terhingga. Nah, inilah nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ya, silahkan dihafalkan. Ya, jadi harus tahu sin itu depan miring, cos itu samping miring, tan itu depan samping. Kemudian nilai-nilai dari sudut istimewa sin cos tan harus hafal ya. Ini adalah modal awal kalian mengerjakan rumus-rumus trigonometri untuk berikutnya. Nah, untuk latihan soal, contoh soal sudah ada di PPT yang sudah Bu Sinta share. Kalian bisa belajar sendiri ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.